Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkawi. Kali ini masih bersama Dewan Kesenian Palembang. Saat ini saya bersama Komisi Teater Bapak Muhammad Hasan. Icannya Hasan. Panggilannya Acan. Pak Hasan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Habis ngopi ya? Iya, habis Masih ngopi. semangat. Tadi diajak ketua ngopi dulu sebelum kesini. Berarti bahagia nih. Saya ini ajak ngopi dulu baru podcast. Jadi semangat, jadi cerah. Iya, alhamdulillah hari ini bahagia kembali ngobrol-ngobrol dengan Kak Darwin ini. Komite Teater. Ya, komite Apa teater. yang akan digawekan oleh teater ini di KAPI sekarang? Komite teater di periode 2025-2029. Kemarin kita baru rapat program setiap komite itu nanti pasti ada pelatihan dan workshop bagaimana setiap komite bisa membawa atau mengajak teman-teman insan seni untuk bersama-sama berkolaborasi mengembangkan dari 6 komite itu. Kalau khusus teaternya seperti apa? Ya, kalau khusus teater juga sekarang kalau saya boleh melihat dulu perkembangan teater di Kota Palembang. Kalau teater independen bahasanya tuh selain teater sekolah, teater independen ini sekarang mengalami minim komunitas ya, yang aktif. Itu terlihat dari minimnya aktor dan aktris yang lahir ketika kita punya proses atau garapan pada penggarapan. Contohnya saya sekarang terlibat dalam mengangkat naskah Sultan Mahmud Badarudin. Nah, di situ kan kita dengan K9, Kak Febri Alintani kan mencoba buat audisi untuk aktor-aktor. Nah, dari situ terlihat bahwasannya dari teater independen atau komunitas teater itu minim aktor. Nah, artinya ketika kelompok-kelompok komunitas-komunitas besar seperti teater Potlot, teater Kembara yang dulu aktif dan juga membesarkan Palembang, ketika kelompok-kelompok itu ketua dari kelompok itu sudah meninggalkan atau sudah almarhum, itu terlihat pada aktivitas. Nah, aktivitas itu mungkin aktivitas lain berjalan, tapi aktivitas kepada artistik panggung itu minim. Saya membacanya minim. Kenapa minim? Ya itu terlihat dari minimnya aktor. Nah, di Palembang ini kan yang aktif teater sekolah, tapi kan teater sekolah pada pendewasaan teaternya ketika dia sudah tamat sekolah, teater SMA, teater sekolah, mereka terkadang putus sampai di sekolah saja, sampai di eskul dia berteater dan mereka tidak meneruskan, misalnya mencoba masuk di komunitas-komunitas teater independen. Kalau kampus seperti apa, Pak Acan? Kalau teater kampus juga, teater kampus kan kalau saya pernah mendengar istilah Putu Wijaya, itu kan teater kampus dan teater sekolah tidak akan pernah dewasa pada pencapaian artistik kelompoknya, karena juga teater kampus juga terbatas dengan waktu. Mereka studi juga kan, mereka studi maksimal misalnya 4 tahun dan mereka aktif 3 tahun atau 2 tahun kan. Setelah mereka tamat ya mereka teater juga bukan sebagai pilihan untuk mereka terus bersandar kan untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya, apalagi kalau mereka sudah bekerja. Berarti teater kampus atau teater sekolah juga tidak bisa mendapatkan uang ini? Iya, kalau hanya untuk aktivitas saja? Iya, hanya untuk aktivitas saja. Iya, kalau kita melihat teater di Palembang kan belum menjadi industri. Kenapa dia belum jadi industri?
ya itu tadi kan, kalau kita bicara nominal kan, ya tidak ada nominal untuk mendapatkan yang itu menjadi apa ya, menjadi profesi kan, menjadi teater itu ya menjadi hobi saja, dia Bagaimana belum peran sampai ke DKP profesi. Peran DKP agar teater itu menjadi industri, biar kita bisa mendapatkan duit misalnya. Ya, kembali lagi kan ketika kita bicara DKP atau kesenian di Palembang menjadi industri, itu sebenarnya ya tugas kita bersama, bagaimana ekosistem berkesenian, khususnya ekosistem berteater itu ya terus bagaimana terus kita bangun kan, dari pemerintah, kampus, instansi, masyarakat, sekolah, kampus, ya bagaimana kita bisa menjaga ekosistem itu sebenarnya. Nah, ketika misalnya peran DKP sekarang kan mulai nih, misalnya peran DKP mengadakan workshop, misalnya diskusi, dan setiap kegiatan, misalnya teater kampus diundang, dan teater kampus juga mengundang DKP, saling support, saling menghadiri setiap kegiatan. Nah, dari hubungan ekosistem itu dia akan sendirinya terjaga sebenarnya. Tapi kan bagaimana ketika mereka terlepas dari kampus dan mereka juga punya punya relasi terhadap komunitas-komunitas teater yang ada di Palembang. Tujuannya itu sebenarnya kan. Nah, kehadiran DKP juga sebenarnya dia mencoba menjembatani. Misalnya kayak siswa, bagaimana dia menjadi siswa terus menjadi mahasiswa yang misalnya kuliahnya di Palembang, dan dia tidak terputus. Nah, koneksi itu sebenarnya ketika dia tamat, DKP mencoba menjembatani agar dia bisa terus berteater, misalnya di komunitas-komunitas teater independen yang ada di Kota Palembang. Oke, di Palembang sudah muncul komunitas-komunitas teater yang bisa hidup dan menghidupi seperti itu, Pak Acan. Ya, yang secara finansial untuk menghidupi kan belum sebenarnya, kan belum itu. Tapi misalnya kayak selalu hadir kawan-kawan seniman teater di podcast kayak gini, ngobrol, diskusi, membicarakan tentang perkembangan sebenarnya dari dari media ini kita bisa saling menyambung sebenarnya. Misalnya dengan hari ini saya mengatakan bahwasannya teater akan siap atau akan mencoba menjembatani dari teater sekolah, teater kampus ke teater independen. Nah, nanti misalnya teater sekolah, teater kampus kan juga misalnya dikasih ruang untuk podcast ini, saling ngobrol misalnya apa keterbatasan mereka, dan juga teater independen apa keterbatasannya. Nah, dari suara-suara satu-satu ini kan sebenarnya bisa disambungkan dari diskusi. Misalnya hari ini saya ngobrol di sini dan besok siapa lagi. Nah, dari obrolan saya misalnya, dan itu apakah nanti kita akan menemukan dari apa yang kita harapkan bersama, mungkin dari sini kita bisa saling ngobrol sebenarnya kan, atau terkadang kan ketika kita mengatakan bahwasannya pilihan kita berteater, dunia kita berteater kan, dan anak-anak sekolah kan dia ketika kembali lagi pada finansial, teater tidak menjanjikan apa-apa kan, ya hanya sebatas hobi. Bagi anak-anak sekolah dan anak kuliah, kalau misalnya dia tetap berteater dan dia tidak bekerja, pasti dimarahi orang tuanya kan. Apa yang kamu dapatkan dari teater, ya kan? Apakah teater bisa menghidupkan kamu kan? Hal-hal yang finansial yang kayak gitu kan yang menjadi hambatan sebenarnya. Nah, ketika misalnya industri, bicara industri, tentunya kita kan harus punya, Palembang harus punya gedung yang presentatif terhadap gedung pertunjukan kan, pada capaian berteater itu sebenarnya. Bagaimana misalnya kita Kota Palembang bersama misalnya pemerintah kita punya gedung kesenian Kota Palembang. Tapi kan secara prosenium, secara perspektif gedung pertunjukan itu dia belum belum mencapai pada artistik panggung pada gedung pertunjukan. Nah, untuk menghidupkan itu ya
ya kayak tadi kita harus punya gedung yang layak, ya kan. Maaf kalau saya bicara di kota-kota lain kan, kayak di Pekanbaru mereka punya Idrus Tintin, ya gedung Idrus Tintin yang layak, yang misalnya tarafnya internasional kan gedungnya kan. Kayak di Lampung mereka punya gedung. Nah, kayak kita juga di Sumatera Selatan kan punya Geraha Budaya, punya gedung yang di Taman Budaya Sriwijaya itu kan juga punya gedung, tapi kan ketika kawan-kawan di luar Palembang atau di luar Sumsel ke sini dan mereka melihat gedung itu juga belum presentatif, tapi untuk layak, tapi dia belum presentatif tuh. Nah, besok ini di bulan Oktober atau November kalau tidak salah saya ada kita Sumatera Selatan ini kan punya giat Temu Teater se-Sumatera. Itu tahunan sekali setahun. Nah, kemarin terputus ada sekitar 2 tahun. Tapi besok ini ada lagi Temu Teater Sumatera. Nah, barangkali dari peristiwa festival juga Temu Teater se-Sumatera atau se-Indonesia, mungkin dari situ ekosistem itu juga berjalan dan itu juga memancing sebenarnya, memancing gairah berteater, memancing gairah berkesenian dari event-event itu sebenarnya. Nah, itu yang diharapkan bagaimana itu terus bertahan dan berkembang. Nah, kalau kayak teater sekolah, kalau yang di sekarang itu kan di luar ekstrakurikuler di SMA 2 PGRI itu, nah kan mereka punya kelompok independen yang diketuai oleh Muhammad Yunus kan. Nah, itu berjalan, mereka di luar dari eskul, di luar itu mereka juga pentas kan. Ya artinya kalau eksistensi seniman itu di teater itu minimalnya kan dalam 1 tahun itu dia kan pentas. Ya kan? Dia pentas apakah dia sebagai sutradara, apakah sebagai artistik atau sebagai penulisan naskah. Nah, sebagai melihat eksistensinya dia berkesenian tetap berjalan. Nah, dia ya dalam setahun itu dia harus pentas. Kondisi yang ini sudah berjalan belum? Ya kondisi itu kan berjalan. Makanya kan saya menggunakan meminjam istilah minim itu kan tidak mungkin pada zamannya cukup besar teater Palembang. Sekarang karena bahasa saya minim tuh barangkali menurun. Tapi secara nasional ya teater Palembang ini sampai sekarang juga dibaca orang perkembangannya. Nah, karena kita di dalam ini kan ya alhamdulillah nih Sumatera Selatan kita masih punya Temu Teater Sumatera. Masih ada potensi untuk bisa hidup ya masih punya potensi besar untuk akan menjadi besar. Berarti masih ada harapan dari masyarakat Palembang atau Sumatera Selatan ini. Iya, untuk seniman-seniman teater ya masih ada potensi harapan besar untuk agar teater di Sumatera Selatan menjadi besar. Kondisi ke depan apa yang dilakukan oleh DKP terkait dengan kondisi teater di Palembang Sumatera Selatan? Ya kondisinya itu yang bagaimana bisa terus menjembatani dan terus melakukan workshop atau diskusi teater sebenarnya. Dalam waktu dekat apa yang dilakukan DKP untuk teater? Workshop. Workshop keaktoran, penyutradaraan dan penata artistik. Dan itu terbuka untuk umum? Itu terbuka untuk umum, pelajar dan umum. Semua bisa ikut? Iya, semua bisa ikut workshop. Iya, bisa ikut workshop. Berarti anak-anak kampus, sekolah bisa ikut. Anak sekolah, mahasiswa. Termasuk Pak Acan juga. Allah Akbar. Termasuk saya juga nanti menjadi mentornya. Allah. Rencananya ini kalau ketemu Pak Acan insya Allah datang dan daftar ini. Iya. Daftar ada buka workshop teater ya. Workshop teater akan berlangsung kapan Pak Acan? Oktober atau September lah. Terbuka untuk umum nanti terbuka untuk umum. Siapapun bisa ikut. Workshop teater. Ada ketemu Pak Acan untuk bisa menggali ilmu teater. Iya. Ya sebenarnya nanti flow up-nya dari workshop itu ya kita sebenarnya misalnya workshop 2 hari atau 3 hari. Tapi setelah itu ya kita bisa berkumpul bersama dan membicarakan apa aja sebenarnya tentang perkembangan teater. Ya? Iya, bisa bicara tentang perkembangan teater atau diskusi, sharing misalnya kan.
Ya dari peserta itu kalau dapat ya gedung kesenian itu tempat berkumpul bersama sebenarnya. Di mana rencana gedung kesenian? Di gedung kesenian. Di mana? Di gedung kesenian ini sekarang di belakang kantor wali kota. Oh. Ada yang baru berarti ya? Iya. Atau yang di yang kemarin yang balai pertemuan itu. Balai pertemuan itu. Iya. Sekarang kan mereknya udah gedung kesenian. Oh. Gedung kesenian gedung kesenian Palembang. Allah. Oh, bisa kumpul di sana berarti ya? Bisa kumpul di sana. Ya bagi kawan-kawan yang sebenarnya ya DKP sangat terbuka luas sebenarnya ketika kawan-kawan misalnya mau sharing, ngobrol, diskusi, mau latihan dengan gedung kesenian itu terbuka untuk siapa saja yang ingin mengembangkan kreativitas berkeseniannya. Kapan rencana latihannya Pak Acan? Ya makanya kan kalau nanti setelah terlaksana workshop September atau November itu maksimalnya. Nah setelah itu ya kita boleh latihan bersama terus sebenarnya dari itu. Oh bisa terus berkembang ya? Berkembang. Sebenarnya kan itu kan secara program kerjanya sebagai agenda saja sebenarnya. Tapi follow up-nya ya kita boleh latihan misalnya punya nanti setelah ini kita latihan punya naskah ya. Iya. Atau setelah ini kita punya latihan 2 kali seminggu, 3 kali seminggu yuk misalnya sama peserta. Oke, siap. Setelah itu bisa misalnya kawan-kawan punya potensi untuk nulis naskah, saya punya naskah. Setelah ini kita 2 kali seminggu sharing yuk tentang naskah misalnya kan, beda naskah gitu. Nah itu sebenarnya ini momen awal untuk menjaring kawan-kawan teater sebenarnya. Ya bisa kumpul lagi ya. Iya bisa kumpul lagi. Sebenarnya ya saya yakin dan percaya potensi itu ada sebenarnya. Cuman kan kadang kawan-kawan barangkali kawan-kawan itu bingung di mana tempat kumpul kan, tempat di mana sharing kan. Ya makin banyak ya teater ini ya dunianya ya kalau tidak ada teman ya tidak berkembang juga kan pada ide dan gagasan kan. Apa Pak Acan informasi aktual yang bisa ditangkap oleh teman-teman teater di Palembang untuk bisa kumpul bisa seperti apa? Ya teman-teman teater gedung kesenian itu sebenarnya milik masyarakat seni Kota Palembang. Bagi kawan-kawan yang mau kumpul, mau sharing, ngobrol, Dewan Kesenian sangat terbuka untuk itu dan sekrenya insya Allah itu terus terbuka. Misalnya mau nanya saya, misalnya kan nanti saya pasti akan datang. Misalnya kita mau buat apa? Misalnya kawan-kawan kampus punya ide dan gagasan, kami buat ini nih, tapi kami tidak punya kemampuan ini atau misalnya kami kurangnya ini. Ya. Mungkin kita bisa mencoba melengkapi bersama. Siap. Ada mungkin yang di informasi dari masyarakat lagi Pak Acan terkait dengan kondisi teater di Palembang? Ya konkretnya itu aja kawan-kawan yang saya bilang tadi bisa dibantah omongan saya bahwasanya saya bilang teater SMA dan teater sekolah mahasiswa tidak akan dewasa, tapi bagaimana kita terus mendewasakan teater itu ya kita bisa kumpul bersama di gedung kesenian. Oke, baik Pak Acan, terima kasih sudah hadir di Detik Sumsel. Mudah-mudahan teater di Palembang tetap hidup dan tetap jaya. Oke, siap. Sahabat Detik Sumsel, terima kasih Pak Acan, terima kasih Acan Magister Seni, Tamatan Seni, jadi Padang ya. Isi Padang Panjang. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Acan, sukses kembali, sukses untuk kami juga. Pak Nasir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.